Pagi semua teman-teman. Hari ini biasa lagi mengerjakan final wirelifting, dan kita berada di lokasi dekat Spy Valley di Marlborough region. Itu tadinya Spy Valley itu dari American punya spy base, tapi sudah ditutup. Jadi sekarang ya udah nggak ada lagi. Ada di base di Blenheim, Marlborough region, South Island, New Zealand. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi sekarang biasa aja gitu ya. Jadi hari ini kita kerja kayak biasa, wirelifting, dan kerjaannya di blok Sauvignon Blanc. Ini udah pada subur-subur pohonnya ya, dan siap untuk dinaikin semua kawat-kawatnya. Jadi seperti ini kayak biasa, kita kerjakan di bawahnya dulu, tarik. Ini mau ditaruhnya di paku nomor 5 dan nomor 3 ya. Tuh, kayak begitu. Mungkin ini lepas kali maskernya yang beruap soalnya. Ya, jadi rumput kadang masih basah ya. Jadi sepatu kayak gini kayaknya mesti ganti deh, pakai sepatu boot. Kita ganti dulu. Padahal udah jam 9 pagi, tapi karena kemarin mungkin uapnya kali ya, kita ganti dulu sebentar ya teman-teman ya. Selalu standby, ada sepatu boot, gambut. Kita ganti dulu sebentar, supaya sepatunya nanti nggak basah gitu loh ya. Sepatu kayak gini nih, Nike, ini udah 2 tahun sepatunya tapi masih awet aja. Sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tuh bagaimana ya, kerjanya kayak bagaimana atau ada di mana gitu, don't be shy lah, tinggalin komen sama subscribe di Nawang Family Channel YouTube dan juga di TikTok. Oke. Sudah ganti semua, kita standby. Siap untuk bekerja, bertempur, mencari sesuap nasi. Kalau kata bapak dulu bilangnya PPSN, Persatuan Pencari Sesuap Nasi. Oke. Pemburu dolar. Ya. Jadi ini dari ke atas, making sure semuanya ini di-tuck-in dulu. Nah, kan kelihatan lebih rapi gitu loh. Ini nanti yang keluar gitu, yang punya kebunnya nanti bakalan growernya bakalan di trim. Jadi semua yang kayak begini nih akan kena trim semua. Jadi kelihatan lebih rapi lagi. Dan untuk mengerjakan final lifting, mereka ingin dinaikin dulu kawat-kawatnya teman-teman ya. Nah, sudah seperti dilihat di sini, buah-buahannya sudah pada nongol-nongol, sudah pada berbuah subur. And that's what they wanted. Ya, nah, 3, 5. Ini daerahnya ada di, saya bilang tadi itu ada di Spy Base. Nanti ada di bakalan ditaruh di link below bawah sini nih Spy Base-nya berada di lokasi mana gitu ya. Dan ini kerjaan musim kayak gini nih hanya untuk di musim kayak mau summer ya. Di sini kita
summernya tuh baru benar-benar summer sekitar kayak sekarang gini lah nih, kayak Desember atau akhir-akhir November gitu. Dan pergantian waktu itu daylight savings kalau misalkannya untuk ke musim dingin dari bulan April sampai ke bulan Oktober lah gitu lah ya. Baru terganti lagi baru ke summer. Dan New Zealand itu negara pertama di dunia untuk melihat matahari dibandingkan dengan negara lain, karena ini lebih dekat dengan Alaska gitu. Jadi mereka tuh negara pertama di dunia untuk melihat matahari ya teman-teman ya. Jadi mereka New Year's tuh duluan tahun baruannya, karena kayak saya bilang itu lebih awal. Dan nanti pas New Year's Eve tanggal 31 pas mau New Year's, kita negara pertama di dunia untuk melihat matahari pas tahun barunya gitu, pas jam 6 pagi gitu lah ya, jam 5 gitu. Dan negara pertama untuk merayakan tahun barunya ya teman-teman ya. Kejadian ini emang sangat physical banget gitu ya. Mesti benar-benar fit gitu loh. Jadi nggak mungkin orang yang kerja di kebun itu nggak fit, karena mereka tuh semua kerjanya tuh sangat physical banget gitu loh. Banyak jalanannya, jalan untuk dari step by stepsnya gitu. Ini bisa ketahuan ada 20.000 kadang-kadang jalan seharian. Dan ini sangat-sangat baik untuk kesehatan juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk kawan-kawan yang emang benar-benar outdoor gitu, ini perfect untuk kalian semua nih kerja kayak begini, karena kita kerja itu di luar gitu dan lebih enak dibandingkan kalau kerja kayak di restoran atau di office atau bagaimana, karena kita tuh kerjanya itu di outdoor ya. Jadi suasana juga lebih beda dibandingkan dengan terus saya kerja di restoran gitu ya. Kerja tuh kayak di nightclub, sangat beda dengan kerjaan di outdoor gitu dibandingkan dengan di outdoor sama kerja di restoran atau di outdoor di indoor gitu. Ini kan di luar bisa ngerokok kapan aja. 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4, ini kerjaannya kalau ada 4 nails nih ya, 3 dan 4. Kalau ada 5, 1, 2, misalkan ada satu lagi 3, 4 dan 5, 3 dan 5 sini. Tapi cuma ada 4, jadi cuma 3 dan 4. Jadi mesti aktif dan mesti cepat juga gitu loh. Very physical and mesti full on gitu loh. Jadi kalian semua mesti fit dan juga mesti cepat geraknya gitu loh. Karena di sini orang yang berpengalaman, orang-orang lokalnya sini, entah itu orang Asianya atau orang-orang pulau, mereka tuh pasti pengen kerja tuh kayak begini, yang bayarannya tuh bukan jam-jaman, lebih milih yang kontrak-kontrakan, yang itu pohon-pohonan gitulah ya. Jadi lebih semangat juga mereka gitu untuk mengejar dolar. Apalagi yang ada perusahaan di sini yang membawa orang-orang dari Indonesia gitu ya. Dan baru hari Minggu beberapa hari yang lalu gitu ketemu dengan orang-orang RNC. Banyak sih orang-orang dari Jawa gitu yang kenal kemarin, ketemu gitu sama orang dari Bali. Mereka baru mau pulang 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Mereka bilang, oh iya saya balik mas hari Senin mas. Oh oke, wes. Jadi mereka tuh balik dari sini untuk ke Indo gitu 2 hari yang lalu. Dan mereka tuh sangat senang kerja, semangat getol gitu loh. 6 hari seminggu. Para pemburu dolar semua itu mereka. Tapi kita juga emang
apa namanya, physical banget mereka tuh. Dari pagi sampai kita dari jam 7 atau setengah 6, setengah 7 gitu bakal dari base-nya mereka. Pulang mungkin jam 5, jam 6 kali ya. Dan keliling seluruh Blenheim, Marlborough Region area untuk bekerja di sana, di sini. Tergantung di mana mereka ada proyeknya gitu untuk pekerjanya. Blok-bloknya mereka. Itu sangat gitu. Itu kan kelihatan lebih rapi dan lebih apa namanya, teratur juga gitu. Jadi nanti mereka tuh setelah ini dinaikin semua kawat-kawatnya untuk yang ke final lifting bakal kelihatan lebih rapi, dan juga setelah di tim tuh mereka tuh lebih apa namanya, kelihatan lebih better lah ya. Dan juga nanti kerjaan berikutnya adalah skirting tuh, yang jatuh-jatuhan begini yang enggak ke naik kawat gitu, mereka bakalan cabut-cabutin, dibuang-buangin gitu loh. Ini bakal kayak contohnya kayak gini nih, namanya skirting ini, buang tengah-tengah gitu loh. Jadi akan lebih rapi lagi dan nggak banyak rumput ranting-ranting yang berkeliaran gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkannya ada pertanyaan lagi tuh bagaimana, don't be shy lah, leave a comment. Dan juga kalau misalnya mau lebih itu lagi, nanti juga bakal apa namanya, share video, upload video, try my best, mungkin 3 hari 2 hari sekali gitu, karena kan mesti habis di upload, habis recording, terus bisa diedit, dan juga apa namanya, kalau ada perlu di voice over dulu, jadi bisa tahu apa yang kekurangannya atau diedit lagi atau bagaimana ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat video klipnya kayak bagaimana kerjaan di apa namanya, perkebunan anggur di Blenheim, Marlborough Region, South Island, New Zealand ya. Anjing. Good dog, good dog. Itu anjing pemilik. Di sini. Good dog, good dog. Good dog. Aduh, jatuh. Ya. Itu jatuh ini saya punya headsetnya. Terlalu kesenangan, mungkin terlalu kelamaan di apa namanya, di itunya mereka. Good dog. Ini punya anjing tetangga, punya sini. Kenapa lagi anjing?
Jadi ini apa namanya udah balik lagi ke mobil. Itu hitungannya 1 lap. Kita selalu hitungannya tuh ini setengah dan lagi setengah, hitungnya 1. Ini baru 1,5, mau ke 1,5, maaf, karena baru balik ke sana. Pas nah cuma ada 4 kawat, jadi 3 dan 4, bukannya 3 dan 5, 3 dan 4, karena nggak ada nomor, nggak ada satunya lagi kawatnya. Jadi ini kita perhatikan baik-baik. 3, hitungannya 5 ke atas itu tuh, teman-teman ya. Jadi begini juga ya, kelihatan lebih rapi. Dan kalau bisa sih ini biar nggak kelihatan lebih apa namanya aura-aura gitu kemana-mana. Jika soalnya ada yang udah dinaikin terus sampingnya ada yang keluar gitu, tinggal ditarik aja gitu. Jadi kelihatan lebih rapi lah gitu dari ujung row. Ini kayak gitu tuh. Nih 2 ini nih. Entah bisa dimasukin lagi sini dalam kawat ya, atau ditarik aja gitu. Kan akan lebih rapi gitu. Karena nanti kalau yang nggak bisa ketangkap gitu, dia bakalan ditrim. Dia punya netralnya gitu loh, jadi nggak perlu dikhawatir banget gitu. Kayak gini tinggal tarik aja tuh. Kan ya. Jadi kelihatan lebih rapi dari ujung row. Apalagi dimana mobil dipakai sana tuh, sebelah sananya rumah bos, rumah yang punya kebunnya. Jadi kelihatan lebih rapi lah gitu ya. Ini hari ini kayaknya cuacanya bakalan agak panas nih. Bisa tahu karena nggak ada awannya sudah mulai berkurang. Ini kalau jam 12 siang tuh tank gitu udah panasnya sampai bener-bener panas ya, bukan main ya. Aduh. Tapi ya kerja adalah kerjaan. Apapun itu kita harus kita kerjain ya. Ya bersyukur kita ada kerjaan gitu loh. Jangan mengeluh, jangan kita kerjanya di sini banyak panas atau bagaimana. Ya gimana mau kerja, mau menghasilkan duit. Kalau selalu mengeluh, menyukuri saja apa ada yang kita ada. Ya kerjaan atau apapun itu juga. Jadi kayak begini. Atasnya top wire. Ini mungkin ini karena ininya rusak, tengok, jadi tinggal ditaruh di sebelah sananya aja gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk berikutnya. Ini kerjaan terakhir nih untuk lifting lah ya. Jadi nanti pekerjaan selanjutnya kemungkinan nanti setelah after New Year ya. Nanti sudah dibilang kerjaan skirting. Karena abis ini mereka tuh bakalan ini selesai di packing kawat-kawatnya. Pemilik kebunnya akan trimming pakai traktor. Dan kebetulan owner ini mereka juga punya perusahaan untuk manajemen punya gitu loh. Manajemen di mana mereka ke kebun-kebun punya orang lain untuk nge-manage, di mana mereka bakalan spray atau trimming. Jadi mereka sendiri gitu. Dan ini bisnis punya keluarga punya gitu mereka. Dan mereka punya lagi di kota gitu. Bapaknya dan sisternya gitu ya. Dan mereka kalau untuk bagian untuk ini mereka bagian sendiri. Ya mungkin juga bayar untuk labornya gitu loh ya. Tapi mereka bisa bisa bagian sendiri gitu. Dan mereka tahu apa yang mereka kerjain gitu loh. Ini lebih gampang gitu kan ya. Manajemen untuk
apa namanya, bagian untuk misalnya mau spray atau trimming atau juga mungkin untuk potong rumput-rumput yang tengah-tengah ini ya. Dan mereka juga bikin popok sendiri. Ini makanya ada 1, 2 yang sini dibikin untuk popok gitu loh. Entah tumbuh, mereka diituin, potong, terus dibikin fertilizer untuk popoknya gitu. Itu juga baru tahu dari sister dia. Oh iya, kata Johan, waktu itu pernah tanya gitu, ini Yvette untuk apa gitu kan, untuk makanan hewan gitu. Oh no, ini untuk apa namanya, popoknya kita gitu, kita bikin sendiri fertilizer. Oh oke. Now I get it gitu, karena dia tanam pohon kayak apa gitu, terus mereka biarin tumbuh, terus dipotong, terus dikumpulin, terus dibikin fertilizer mereka deh, terus ditabur-taburin untuk di musim pruning nanti. Ini yang bawa kayak gini nih, mereka bikin sendiri, popok-popok sendiri gitu. Mereka kan lebih awet gitu kan ya, daripada mereka mesti beli kan. Jadi mereka bikin sendiri gitu popok-popok untuk di kebunnya, jadi akan lebih subur lagi gitu, untuk menambahkan kesuburan binyatnya mereka gitu. Saya waktu itu pernah lihat mereka taburin semua pakai traktor juga, kelilingin, taburin gitu popoknya, mereka tanam sendiri dan bikin sendiri gitu. Jadi ya bagus juga sih, lebih awet dan lebih apa namanya, cara untuk mereka manage apa namanya, bloknya mereka, binyatnya mereka gitu loh. Dan bapaknya dia yang punya ini udah lumayan tua orangnya, tapi bener-bener sangat apa namanya, masih aktif gitu loh. Dan nggak ada apa namanya yang kata untuk udah pensiun, nggak ada di sini. Itulah orang bule ya, walaupun udah takdir gitu, terus udah tua tapi masih aja mau aktif gitu loh. Udah 70 kali kalau nggak salah umur bapaknya ini yang punya ini, tapi dia masih aktif banget gitu. Jadi itulah kebagusannya orang bule gitu, fit gitu loh, bekerja kayak gini di kebun anggur gitu. Anaknya mungkin umur 35 something lah gitu. Iya, atau nggak sampai 40 sih nggak salah sih umurnya. Kakaknya juga masih muda mereka, cuman bapaknya juga udah tua, tapi tetap aja masih full on, hands on gitu loh. Jadi merawat kebunnya mereka sendiri dan melihat progres untuk anak-anaknya mereka gitu. Ini mau sampai ujung. Ini biasa kalau begini teman-teman ya, selalu kasih tahu pegawai-pegawai yang lain, can you please bring water more than 3 bottles, bawa air minum yang lebih dari 3 botol. Mereka pikir tuh yang aqua gitu, yang 250 ml, 350 ml. No, itu paling enggak tuh 1,5 liter atau yang 2,25 liter, yang botol-botol bekas apa, bekas botol Coca-Cola gitu loh. Di depan tuh, kita lihat di awal video tadi, gue lihat kayaknya deh botol minum. Dan itu lebih enak lagi misalkannya kita taruh di freezer ya, jadi airnya beku dan sejuk gitu. Iya teman-teman ya, ini minum ini, aduh, bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Gitu oke. Airnya masih es batu. Enak, sejuk. Ini taruh di perahu berikutnya, jadi bisa nanti balik kita bisa minum lagi airnya. Ini popok yang tadi dibilang, di mention, ini tanaman yang ditanam, terus mereka giling sendiri, terus bikin sendiri tuh untuk ditambahin lagi biar tambah subur pohon-pohonnya teman-temannya. Jadi kayak gitu nih anjing. Good dog.
Ya teman-teman, balik lagi. Ini Johan Gunawan. Sekarang ini masih hari yang sama sih. Ini udah jam berapa sekarang ya? Jam 2:18. Mataharinya terik banget ya. Aduh, nggak ada awannya, nggak ada apanya. Ya jadi ini kerjaannya masih sama. Kita masih mengerjai apa namanya weightlifting. Jadi tadi kerjain di row sebelah, dari row sebelah sini. Tapi waktu untuk ngerjain rownya ini, jadi misalkannya ini nih ya, ini kita naikin, tapi dan juga tangan ini ke sebelah turunin kawat yang sebelahnya untuk di sebelah sininya gitu loh. Jadi ini balik ke sini tinggal naikin aja gitu, dan lebih rapi kayak gitu karena semua dia punya wire-nya pada di bawah semua, jadi tinggal ditaikin satu-satu aja gitu loh. Jadi lebih gampang untuk naikinnya karena itu kan tuh udah pada jatuh semua tuh di bawah sini, tinggal naikin, jebret aja. Jebret. Work smarter dan harder. Dan juga itu lebih efisien juga karena semua kan udah ke bawah semua, dan untuk dinaikinnya lagi lebih gampang, dan juga dia punya shootnya, ranting-rantingnya itu pada tuh ya dari bawah ke atas tuh, jadi semua ke catch semua gitu, jadi pada di dalam kawat, nggak di luar kawat teman-teman ya. Tuh rapi kan semuanya masuk, kecuali yang kayak gini nih ya, ini karena ini lateral doang, ini nanti juga kena di trim sama traktor. Naikin ini di bawah sini, jebret aja, jadi bisa jalan cepat gitu. Ini naikin atas bawahnya dulu, baru atasnya. Nah, udah rapi ya. Tuh teman-teman, nggak usah ditaikin, taruh sini, dah kan. Tuh semuanya kawatnya dari ujung, ini tinggal dibuka dulu, naikin ke bawah, atas deh kan, dibuka, di pull, di scoop, dah kan, lebih efisien dan lebih cepat malah. Nah ke sini, ini 3, 4 dah, keluarin, tarik, scoop, taruh atas. Ya, jadi ini kerjaannya nggak segampang dipikirkan gitu ya. Kata sih lebih gampang, oh itu bisa tuh kerja kayak gini gampang tuh. Enggak juga sih ya, tergantung. Dan misalkannya hari ini tuh awannya masih kurang di langit, ada bikin panas gitu tuh, heat stroke. Jadi ya tapi apa boleh buat lah, kerja juga sama kerja gitu ya. Jadi syukurin aja lah ya. Ini kerjaan masih di dekat daerah Spy Valley, dekat Spy Base. Dulu bekas base-nya Spy untuk orang Amerika. Saya tadi udah di-mention ya sekarang udah ditutup beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi Spy Valley aja gitu namanya, daerah sini namanya ya. Dah sih, dan jadi teman-teman yang punya pertanyaan atau apa gitu, questions ya, jangan be shy lah ya. Tinggal di komen aja di bawah, di bawah sini. Nanti tinggal kasih lihat nama di YouTube-nya, dan juga di
TikTok. Nanti di sini bakalan ditulisin lah linknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa subscribe juga. Kalau mau lihat apa namanya aktivitas di apa namanya di Blenheim, Marlborough Region, South Island, New Zealand, bukan hanya di apa namanya di untuk kerjaan di kebun anggur aja, karena ini untuk family punya Nawan Family Channel yang untuk di TikToknya, dan juga di Nawan Family Channel di YouTube channel juga. Kalau misalkannya teman-teman mau melihat gitu ya aktivitas, dan juga di YouTube channelnya ya teman-teman ya, ada juga yang video-video lamanya juga, semua banyak kan tuh related untuk pekerjaan di kebun anggur gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga gitu. Jangan lupa untuk di-share juga lah ya, jadi teman-teman bisa lihat gitu dari musim apa namanya musim ke musim gitu, dari musim summer, dari musim winter, karena kerjaan itu beda-beda semua gitu. Ini untuk kerjaan kayak gini di musim summer ya, ini masih di bulan Desember 2024. Nah untuk harvest ya nanti itu sekitar paling early tuh akhir Februari lah ya, sampai paling lambat bulan Mei, paling lambat ke bulan Mei, karena semua tuh harus apa namanya harus udah di apa namanya di semua, karena nanti dia punya daun itu pada rontok-rontok semua, jatuh musim untuk musim winter gitu teman-teman ya. Jadi nanti musim ini beda, musim itu beda, pekerjaannya pun juga beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan apa gitu, don't be shy, komen di bawah, dan juga share ya. Jadi ya, terima kasih untuk semua yang nonton. Semoga kalian sehat selalu, dan nggak bosan untuk nonton semua video klipnya ya. Jadi itu aja untuk saat ini. Sampai jumpa untuk ke video berikutnya. Salam sejahtera, semua sehat semua ya selalu. Ini box berapa ini? Ini cuma satu company, satu owner doang, karena punya saya juga, tapi mana banyak banget di sana ya. Jadi ya terima kasih, sampai jumpa, jangan siap.